Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali puji syukur yang sedalam-dalamnya tentunya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini, dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita dari rumah masing-masing menuju ke masjid ini, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah, kita diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan Bapak Camat Wakan Patwoto yang senantiasa selalu hadir dalam gerakan sholat subuh berjamaah kita, yang selalu dinanti-nantikan oleh anak-anak kita. Jadi tetap yang ditengoknya bukan ustadznya dulu, tapi Pak Camatnya. Mana Pak Camat? Hadir ya dong. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini juga hadir bersama kita Ketua Lembaga Kerapatan Adat beserta nenek mama lainnya yang juga senantiasa selalu hadir dalam acara gerakan sholat subuh berjamaah kita. Juga yang tidak kalah penting kita hormati para imam, para khatib, para bilal, seluruh masjid yang bergabung dalam zona 1 dalam kegiatan gerakan sholat subuh ini. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, serta anak-anak kami yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Iqor adalah di ujung dari Ramadan. Kemungkinan awak rayu besok pagi. Kemungkinan. Tapi lebih besar kemungkinan kita lebarannya hari Senin. Kemungkinan kecil besok pagi, kemungkinan besarnya hari Senin. Bilodih menentukan malam beko. Siapa yang menentukan bukan rapat pengurus masjid, tapi tengok TV, dongakan keputusan menteri. Jadi awak no bisa awak nengok bulan tuh ini, ya. Jangan mereka mentang-mentang tinggal di Belopuang dan dulu kami nengok bulan leh. Walaupun bubukonya tetap dulu daripada kami yang dimudik itu. Kadang orang mudik kan lambek puluh bubukonya daripada uang dulak. Pernah bubuko sekali di siko, uang dulak telah bukici buah yang siko dunia oleh. Tapi ini tidak mengurangi makna. Dari awal Ramadan pun sudah kusampaikan, kalaulah todonga salah satu serine yang ada di Kedemiran Okan, tapi bukan serine ambulan Mangkoha, ya, maka bobukul
itu selang waktunya hanya beberapa detik, bukan beberapa menit. Ya, mungkin entah pengurusnya talamek datang ke masoji, entah serinenya yang baulah. Jadi jangan buat salahkan serine. Kalaulah todonga salah satunya, berbukalah. Tapi dengan catatan pada waktu yang memungkinkan. Layo waktu yang tidak memungkinkan, jam 6 lah bunyi serine. Masaji al-kidah matang todonga ke swanta tu. Swanta mati. Salah picit. Rupanya nak mau mutar kaset ngaji atau putar serine. Apalagi di istiqomah itu sampai habis. Rupanya sobir duduk ya di mukomah ma'al. Pokoknya lah sobir mendatangi masjid istiqomah sampai di situ mau mati serine. Tapi masih jam 6, itu tidak wajar, ya. Bir ya bang. Iko serine ko jangan bang masukkan ke dalam apa ngaji ko, flashdisk ngaji ko. Besok berbunyi suang yo anoda. Akhirnya dimasuk nyewa ko saja. Berbunyi suang kawan. Boleh comeh kawan berbuka jam 6 kan? Itu tidak wajar karena waktu masih olun kebolam atau air. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kajian awak kuagih tanbihun ghafilin, peringatan bagi awak-awak yang lupa. Mungkin ikolah sepenak juga disampaikan, tapi lah lama kini ku ingat-ingatkan balik. Yang pertama sekali Bapak dan Ibu yang tua-suaso di hati aku, awak kan maco yasin kinin lah copek. Jamaah awak minta, pengurus masjid minta, kalau bisa copek lawah maco yasin supaya top oja waktu sholat isya kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan ada yang minta setelah tarawih, ada yang minta setelah asar. Namun itu tidak mengurangi makna. Yang joleh kebiasaan awak ketika seorang mayat sudah dikuburkan, maka itu sudah dihitung 1 hari atau 1 malam awak membaca yasin. Kadang mayat tuh meninggal aiko dikuburkan besok pagi, itu adun wa etong leh, kan itu kan? Yang wa etong apabila lah dikuburkan, itulah wa etong hari pertama. Jadi deke awak karena membaca yasin kompaknya lah disimpel-simpel, disingkat-singkat. Aku nak mengingatkan, itu menurut penilaian aku, ya, menurut penilaian aku, itu memang no jadi masalah dok. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddina wa li masyayikhina wa li ulamaina wa li asatizina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa khususan ila ruhi si Fulan bin Fulan syai'un lillahi laha atau lahu Al-Fatihah. Ada yang seperti itu, atau ada yang mengatakan syai'un lillahi lahum walaha, kalau laki-laki walahu, kalau perempuan walaha. Jadi pandangan aku seperti ini Bapak dan Ibu. Kepada yang terhormat Bapak Camat Rokan Patkoto, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Ketua LKA, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir, terkhusus kepada anak yatim
malam iko aku agih hadiah. Kira-kira ibu-ibu kusado awak dapat hadiah apa ini? Hah? Kalau menurut apa-apa, kira-kira sado awak dapat hadiah apa ini? Hah? Kepada yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, pak camat, pak lurah, pak kepala desa, ketua lembaga kerapatan adat, dan terkhusus untuk anak yatim, baginya ku agih hadiah. Sadawak dapat apa ini? Hah? Terkhusus untuk anak yatim, untuknya ku agih hadiah. Awak dapat apa ini? Ikolah. Iko awak kesadonya ko yang terhormat kepada awak tersadonya ko, dan khusus untuk mamat ku agih hadiah. Contoh, awak dapat apa ini? No. Jadi bahasa awak yang awak sampaikan, aku mohon maaf kepada Pak Imam, ya aku hanya sekedar mengingatkan, atau awak-awak yang maca Yasin ataupun yang apalah, ila hadratin itu sama artinya kepada yang terhormat kalawah, kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan. Kemudian wa ila ruhi abaina, apa-apa kami, omak-omak kami, atuk-atuk kami, saudara-saudara kami, dan saudara-saudara kami yang laki-laki, saudara-saudara kami yang perempuan, dan terkhusus untuk yang suangkoh. Syai'ul lillahi lahu. Kalau wak baca hanya sekedar lahu, kalau penape aku, itu yang dapat abaina wa ummatina wa li ajadadina wa li jadatina tadid, ino nape ino. Yang nape siapa? Syai'ul lillahi lahu. Aku agihkan hadiah kepada inyo suang. Lahu itu kan satu artinya. Lahu al-Fatihah. Ku serahkan, ku hadiahkan surah Al-Fatihah bukunya. Cie. Lahu. Jadi sebaiknya bagaimana? Lahum walahu al-Fatihah. Untuk uang yang lahwak sobukkan tadi, kemudian untuk terkhusus yang satu iko. Kalau penape aku, bapu kira-kira Ustaz Mardi. Jawab melah dengan jujur. Sambil diskusi wak kini enggak mau jawab sah. Man walahu syai'ul lillahi lahu. Ya. Syai'ul lillahi lahu. Lahu kok bisa jadi baginya tamlik, milik, ya. Diperuntukkan lahu. Tadi kepada kehadirat. Artinya kehadirat ila hadratin itu kepada yang terhormat tuh bahasa awaknya kan. Itu menurut kami. Jadi artinya kita buat lahum, lahu syai'ul lillahi lahum walahu al-Fatihah. Karena dulu awak mau maca al-Fatihah itu 3 kali. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Summa ila arwahi abaina wa ummatina syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Wa khususon ila ruhi siano bin siano syai'ul lillahi lahu al-Fatihah. Kini wak singkat sampean. Wak jadikan satu kata, maka kalau nak dapet kosadonyo, kalau menurut aku untuk mereka dan khusus untuk yang satu ini syai'ul lillahi lahu
walahum walahu al-Fatihah. Tapi kalau walahum mereka lah masuk ke sadono, walahum lah masuk ke sadonya. Tapi kalau lahum, Allahumma fir lahu warhamhu, satu. Allahumma fir lahuma warhamhuma, dua. Allahumma fir lahum warhamhum, mereka semua. Atau kalau menurut pandangan aku, ya, artinya ini tidak menyalahkan Bapak Ibu, tapi mana yang lebih bagusnya, kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kajian kita Bapak dan Ibu, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita tahu ada sebuah ayat yang menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah mengatakan 1000 bulan? 1000 bulan itu kan sama dengan 83 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW duduk-duduk bersama sahabat di waktu itu di bulan Ramadan, ya, kalau menurut kalau yang saya baca itu 10 akhir Ramadan, beliau Nabi Muhammad SAW tersenyum. Lalu dilihat oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum sendiri? Apa kalau senyum-senyum sendiri ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya teringat sebuah cerita Jibril. Apa katanya? Dulu di zaman Bani Israel ada seorang nabi utusan Allah yang namanya Sam'un al-Ghazi. Dia itu adalah seorang nabi, satu-satunya nabi yang tidak mempunyai pengikut. Inyo nabi mau ajak umat Bani Israel untuk menyembah Allah, tak ada satupun yang mengikut. Bayangkan itu. Kenapa mereka tidak mau mengikut? Karena umat Sam'un al-Ghazi iko, umat Bani Israel pada waktu itu inyo mabuk dek oto, mabuk dek harta benda, congok dek oto, ya. Sam'un al-Ghazi ko Bapak dan Ibu, inyo memerangi uang-uang yang maksiat, uang-uang yang tongka, itu diperangi oleh Sam'un al-Ghazi, sehingga raja di waktu itu benci terhadap Sam'un al-Ghazi. Ino yo suko dek Sam'un al-Ghazi no. Maka pada suatu hari dibuatlah dek raja cako sebuah sayembaran. Barang siapa yang bisa membunuh Sam'un al-Ghazi, maka akan diagih harta benda sebanyak-banyaknya. Maka banyaklah Bapak dan Ibu, uang Bani Israel itu ikut sayembara ingin membunuh Sam'un al-Ghazi. Tapi Sam'un al-Ghazi kok Allah beri kekuatan kepada Sam'un al-Ghazi, apapun benda yang menusuk inyo, apapun cara membunuh inyo, ino bisa. Itulah kekuatan Sam'un al-Ghazi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditusuk dengan tomak pun no mampan no. Dilocak pun inyo no mampan no. Sedangkan antai-antai itu bisa putuh dinya. Jadi ketika dia sayembara, itu banyak uang yang nak soto, tapi tidak ada berhasil. Maka tibalah pikiran licik daripada raja waktu itu, kita bujuklah bininya. Kita agih bininya cako, foto sebanyak-banyaknya. Duit agih sebanyak-banyaknya, harta benda agih sebanyak-banyaknya, omeh sebanyak-banyak. Maka tergiurlah bini Sam'un al-Ghazi. Dipanggil ke istana, wahai istri Sam'un al-Ghazi, leo nak oto. Kalau ibu, leo nak oto ibu. Ah, mana mau oto, pajero, lepado laki awak.
diagihnya motor Pajero, diagihnya rumah, diagihnya apartemen. Mana mau pikir gaknya kan? Jadi bini Sam'un Al-Ghazi Cakol dek masuk uang itu tuh bergelimang harta, uang kok hobi menumpuk-numpuk oto. Ayolah nak cuba-cuba lah. Jadi kata Rajo, kalau inyo bisa dikobek, kobek. Beko kalau lah kau kobek inyo, agih tahu kami. Ayolah nak cuba-cuba, kau tali. Dagih tali dek Rajo. Ike Sam'un Al-Ghazi ko bapak dan ibu dalam cerita itu inyo siangnya mau puasa, malamnya mau ibadah. Jadi malam pertama lah dijanjikan itu ditunggu-tunggulah dek bini Sam'un Al-Ghazi lah bila lah lakinya ko tidur lah lama lah malam ulunnya leh mau ibadah ya Sam'un Al-Ghazi cakol akhirnya to tidur. Bininya tadi ino dapet no lapor kerajo sok pagi lapor kerajo to tidur ko tuan no bisa ko no sakate lamo ibadah no laki gitu no tahan nek boleh tidur boleh ayolah masih lagi kesempatan lain malam besok antu dicoba puloh ditahan kantuk dek bininya jaka. Akhirnya bapak dan ibu malam itu tuh bisa menunggu Sam'un Al-Ghazi sudah ibadah. Sam'un Al-Ghazi setelah ibadah tuh tidurnya tidur pulas. Koti-koti tidur tuh mulailah dicubik dek bini Sam'un Al-Ghazi. Nolai menggelitik sebuah penono. Ya, digicik-gicik ino. Akhirnya coba dikobek. Sudah dikobek pada waktu paginya tuh ketika Sam'un Al-Ghazi bangun, pasolah badannya lah terkobek. Jago, wahai istriku, siapa yang mengobek aku kau? Aku tinya bang. Apa kalau dia kobek? Nak mencoba kekuatan abang tuh. Sampai di mana bona kekuatan abang? Kalau ikut pengobeknya dia akan tahan kono. Tengok dia mengeliak ia putuh pasado. Kalau apa-apa awak dikobek sekali kobek bapaknya dah. Bisa dicomblong masuk aja tokat lah sekali kobek besok melapor leh ino to kobek no tuan nyebini Sam'un Al-Ghazi ko ajo kuang godang nggak ale pengobeknya aku antai bagi hantai obo antai tengah malam buintai pulau balik lah tidur Sam'un Al-Ghazi jako kobek dengan antai mulai badannya sampai ke bawah kobek. Pagi-pagi ketika Sam'un Al-Ghazi itu terbangun ditengok badannya lah terkobek. Ikut siapa pula yang mengobek kau? Aku tinya bang potangkan paling kociknya ini tahan no kau nak ku coba pula pakai antai lai bisa bang mukanya no kali kau bisa mintunya kalau bahasa awak tiba kira-kira lagi itu kan mengeliik Sam'un Al-Ghazi cakap habis putuh antai tadi. Yang memang kuat abang sana. Apa tujuan Nadir nak mengobek aku kok? No lain, kecek uang. Abang adalah uang yang paling kuat di Bani Israel kok. Makanya aku coba kekuatan abang. Kira-kira bang apa di kelemahan abang? Masuk rayuannya kalau apa-apa. Hati-hati ya wak. Ngan lagi yang kesado. Habis untuk bayar kredit. Masuk rayuannya nih. Apa di sebuah? Apa di tujuan dia nggak tahu kekuatan aku, kelemahan aku, ini lain. Awak kan laki bini, no kan mungkin aku mengkhianati apa? Udah di sana kan? Sam'un Al-Ghazi aku diberikan kekuatan oleh Allah. Ini rambutku kan panjang. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan aku selain dari rahasia awak.
laki bini. Jangan sobukkan kualah. Iyo bang. Mak ke iyo bang. Ko rahasiaku ku sampaikan ku adik. Kalau di kowe obuh ku ompe oleh diikekkan ke tanganku, ompe oleh diikekkan ke badanku, ompe oleh diikekkan ke kakiku, maka kekuatanku akan hilang. Aku percaya na bang. Aku percaya, masa aku percaya. Itulah kekuatanku yang diberikan oleh Allah, dan itulah kelemahan yang diberikan oleh Allah. Kalau senjata-senjata lain akan mampu doh. Tapi kalau itu nanti diberi uang ke aku, maka aku akan lemah sendiri. Olah tilah ko. Mati bini sampun Al-Ghazi jako. Lah, sudah itu malam esoknya mulailah beraksi deh. Secara diam-diam dipotonglah rambutnya oleh istri Sam'un Al-Ghazi. Dipotong, dikobeklah tangannya, dikobek badannya, dikobek kakinya dengan obuk yang dipotong tadi. Waktu pagi ketika Sam'un Al-Ghazi bangun, terasalah badannya lemah. Nobo tenaga oleh. Ketika nak membuka apa, tangan kaki tadi, ino tu buka leh. Terjaganya, wahai istriku, ikut siapa pula yang buat? Akunya bang. Aku nak mencuba, apakah iyo yang abang sobuk tu apa ino? Iyo nya dia, ikut nak bisa boleh bergerak boleh. Iyo nya bang, iyo cuba gerak bang. Ino bisa, no bisa lah dia. Kalau itu ialah bang, tunggulah dulu. Dipanggilnya lah ajo. Ya upanya ajo kelah siap-siap ya dengan anggotanya di luar rumah. Masuk. Ikutlah terkobek. Maka diseretlah oleh Raja Sam'un Al-Ghazi tadi. Memangnya ibu-ibu. Ya. Maka yang sobuk apa? Pak cakap jangan ku sadon diagih ku ibu-ibu. Berhasia sobuk. Tinggalkan untuk beli minyak ona Pak. Kali ini menorong wak kuda. Tinggal sobuk. Jadi rahasia tu uponya lah terbongkar. Maka dibawalah Sam'un Al-Ghazi ke istana kerajaan. Maka banyaklah uang datang. Iko Sam'un Al-Ghazi lah tertangkoklah lomah, diikek ke tiang gantungan, diazab, disiksa Sam'un Al-Ghazi. Bahkanlah badan ibu kadang kakinya ke dipotong, tangannya dipotong, lidahnya disiksa. Yang ini oleh hatinya oleh azab Sam'un Al-Ghazi seazab-azabnya. Maka gembira-gembiralah raja, termasuklah bininya di situ. Pada saat Sam'un Al-Ghazi itu dalam keadaan sakarat, notolok leh apa penoleh, makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kekuatanku kembalikanlah ya Allah. Maka pada saat berdoa itu datanglah malaikat Jibril. Wahai Sam'un Al-Ghazi, kini apa yang bang kau hendaki? Seandainya engkau ingin mati, maka Allah akan cabut nyawa engkau. Tapi kalau seandainya engkau masih mau hidup, maka Allah akan berikan kesempatan. Maka kata Sam'un Al-Ghazi, mohonlah ku kepada Allah, agihlah ku kesempatan kepada Allah untuk menebus kesalahanku yang satu. Manu kesalahan yang satu? Mengagihkan rahasia kepada bininya tadi. Maka agihku kesempatan untuk 1000 bulan lagi, supaya aku dapat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah Bapak dan Ibu, kembalilah kekuatan Sam'un Al-Ghazi, suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Maka tiang yang ditompek pengobek Sam'un Al-Ghazi cako, ketika Sam'un Al-Ghazi bergerak, tiang itu roboh dan hancur menimpa uang yang lain di dalam istana tadi. Masuklah bini Sam'un Al-Ghazi. Kodoh ibu-ibu, hati-hati itu. Kalau lah muak lo apa hati model. Ya. Jadi masuklah bini Sam'un Al-Ghazi, no dapet leh menikmati harta yang sudah diberikan oleh raja.
Harta yang dijanjikan oleh raja kepada Sam'un al-Ghazi tidak dapat dinikmati. Beliau meninggal dengan orang-orang kafir pada saat itu. Sementara Sam'un al-Ghazi, dia masih beribadah selama 1000 bulan, masih berperang selama 1000 bulan, dia selalu puasa selama 1000 bulan. Maka ketika diceritakan kepada para sahabat, "Onek laga apa ti kami nampak lagi itu ya Rasulullah. Ino tolok dek kami ino. Kalau laga itu lah kan lain kekuatan kami laga itu. Kami kuwalamah, tolonglah ya Rasulullah." Tenang kata Rasulullah. Maka turunlah ayat itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Kalian beribadah di bulan suci Ramadan itu 1 malam suntuk, itu khairum min alfi syahrin. Lebih ancak daripada kalian boporang selama 1000 bulan. Beribadah 1000 bulan, puasa 1000 bulan, dapat semalam samyang di bulan suci Ramadan yang namanya Lailatul Qadar, itu lebih enak daripada yang aku dinikmati oleh Sam'un al-Ghazi. Itulah asbabul nuzulnya Bapak dan Ibu, kenapa Allah katakan khairum min alfi syahrin. Kenapa alfi syahri itu? Ya, khairum min alfi syahri. Maka kalau awak beribadah selama semalam suntuk, maka pahalanya sama dengan beribadah 1000 bulan. Aku tahun potang ibu-ibu, sudah aku makan sahur, ku aku kelakau mah. Nampaklah ku di tengah hari itu bocah hayu. Kono duto kono ibu-ibu. Serius kok, Pak. Bulan puasa kok, aku serius, anakku saksinya. Nampaklah ku cahayu dalam lingkungan bokeh uang apa tuh? Bokeh uang ngalipasi lah kamu tu. Nampak ku cahayu. Nampak cahayu ku tengoklah kateh. Lailatul Qadar ganggu gitu. Tengok dia ku kateh nu lain no cahayu ne muswawat. Ku tengok mudi uang nyender nu lain no. Tengok lu pula nu lain no. Cahayu aku laga. Tekonang dek ku. Berdoa lagu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah itu ku panggillah anakku. Wah si keluar. Apa namanya? Tengok macam cahaya di tengah tanah. Cahaya apa tu gak? Talah. Senter gak anu ya, senter wahyu. Iya gak ya. No mungkin no. Ku tengok terus sampai wazan, tapi anehnya Bapak dan Ibu, cahaya tu donga wazan cahaya tu mulai hilang. Hilang redup. Hilang. Itu no betul tahu tu nah mata palu ku saksi. Tapi entah apa tiga cahaya Allah alam. Entah tih memang senter juga semakin lama semakin hilang entahlah. Yang pokok nampak ku cahaya, sudah ku sembahyang subuh di masjid, pulang ku capek. Baik ku mandi. Kosok tonda itu apa peno melai. Apa ti manja itu nya ngahisap no lain no ngahnya. Ngahisap waktu itu mau ponton no lain no ngahnya. Padahal cahaya tadi entah dari mana wallahu alam. Tapi laga itu tih Lailatul Qadar tu wallahu a'lam. Kata orang tanazzalul malaikatu war turun para malaikat itu turun semua. Para ruh-ruh nabi itu turun semua. Para ruh-ruh anbiya itu turun semua. Ahli orang-orang soleh itu turun semua. Ngapo yo? Salamun. Apa ti salamun? Berdoa yang memberikan keselamatan bagi awak yang melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Di malam itu salamun hiya hatta matla'il, sampai terbitnya matahari. Lah tobik matahari ibu, baulah para malaikat, para ruh ini naik ke langit. Jadi kata para ulama sebahagian mengatakan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu paginya harinya cerah, tapi pancaran matahari itu tidak tembus. Artinya no joleh bonano, karena dilindungi oleh para
malaikat yang naik ke langit. Itu ciri-ciri kata ulama. Bak kata Ustaz Amrizal, kalau hari Sabtu puasanya tanggal 23 jatuh Lailatul Qadarnya. Dalam ceramahnya petang kata ulama. Tapi para ulama banyak yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil. Nabi tidak menetapkan apakah itu malam 27, 29, Allahu a'lam. Yang joleh ibu-ibu, ada ulama yang mendapatkan di awal Ramadan, ada yang di pertengahan, dan kebanyakan di akhir Ramadan. Kalau begitu apa kesimpulannya? Maka beribadahlah kita setiap malam. Ibu-ibu jangan sampai lalai. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih bersama imam, dalam hadis itu tidak disebutkan apakah sholatnya 20, apakah sholatnya 8 rakaat, tidak disebutkan. Barang siapa yang melaksanakan sholat beserta imam, melaksanakan sholat isya, melaksanakan sholat tarawih, dan menutup dengan witir bersama imamnya, maka pahalanya sama dengan melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Nah, kalau awak melaksanakan sholat tarawih, sholat witir bersama imam, maka sama pahalanya dengan awak melaksanakan semayang semalam suntuk. Ustaz, aku nak tahajud ke malam, bagaimana? Apakah aku harus witir kembali? Tidak perlu, karena awaklah witir bersama imam. Kalau awak nak menambah nak menambah semayang awak, apakah semayang tahajud, apakah semayang istikharah, apakah semayang sunat mutlak, apakah semayang solat sunat lainnya, itu tidak perlu kita tutup kembali dengan witir, karena kita sudah witir bersama imam. Jadi kalau awak imam semayang tarawih, awak keluar, ugi awak, ugi, ya. Makanya awak jangan copek-copek keluar, witir awak sama imam dulu. Lah sudah awak witir, nak pulang-pulang. Lah telah ibu-ibu semalam le Ustaz, ya kan? Iya semalam lah kan mudah-mudahan panjang umur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi dek waktu juga yang setengah 7 hai. Dek waktu juga yang memisahkan awak, sebenarnya aku lain nak sampaikan masalah zakat leh. Cuman iko pelajari-pelajarilah di awak. Mudah-mudahan zakat yang awak agihkan itu menjadi pengembali kita kepada fitrah semula. Ya, masalah zakat, uang yang hidup sampai akhir Ramadan. Bila akhir Ramadan? Sok pagi lah contohnya. Hidup wak menyolang akhir Ramadan sok pagi, maka awak wajib memayar zakat fitrah. Uang yang meninggal sebelum akhir Ramadan, bila sebelum akhir Ramadan, kinim. Ya, wak contoh salimnya lah, mohon maaf, Amai Sida almarhumah meninggal, itu ino wajib wak keluarkan fitrahnya. Karena ini Allah sampai akhir Ramadan. Tapi kalau keluarganya potang lelah kuanta fitrah omak aku tuh. Lai bolehnya Ustaz, boleh, tapi jatuh ke sedekah biasa. Kalau nak mau ambil aku lagi apa Ustaz, lai boleh, boleh. Apa wala ibu? Mana tahu kan, kok buang boreng di rumah jauh balik ke masyarakat tu. Ya. Omak aku lah meninggal, aku jauh lah balik apa aku potong yo. Mana masalah tu doh. Kalau ino malu, ya, boleh. Jadi yang wajib zakat fitrah itu awak hidup sampai akhir
Ramadan. Berapa zakat fitrah awak paling tinggi ibu-ibu? 42.500. Kalau awak bagi setahun 42.500 tu bagi 350 hari setahun, maka dapatlah 121 piah. Awak ko ongo awak ke sai semalam wak bayi 121 piahnya. Bayangkan tu ibu-ibu. Dek selemu sami awak puai wak ko masaki awal brosten bapa wak bayi. Oh, lun le sakit jantung le. Oh, lun sakit-sakit lain le. No to keluar ne wak duit awak no. Iko 121 piah. Nak boleh muah he wak bayi le. Makan papi koki bayi boleh bulog banyaknya bu adek tiwak buetong-hetongnya dengan diri awak kok ya. Jangan etong-etong bona 121 piah. Coba ambil HP dibuka situ kali kan 121 piah sai. Makanya awak jangan etong-etong bona. Wai wak ke apa? Wai wak ke apa? Wai wak ke Pekanbaru numpang wak toilet bapa mai. 2.000 piah. Nak cucu bo tidur bayi le kone koja. Iko diri awak 121 piah dalam satu hari dikali 350 hari maka 42.500 lebih kurang. Untuk itu ibu-ibu apa-apa bagi awak yang ulun mau antakan zakat fitrah, antakan copek walaupun aiko cuman baru sunat. Bila wajibnya akhir Ramadan. Tapi kalau lah wa antakan sunnahnya dapet, wajibnya lah dapet. Ya. Jangan sampai besok kotik naik mimbar. Nya batahnya itunya. Kalau lah khatib naik mimbar, lupa awak memai fitrah. Mulai can boleh ibu. Nah, berarti fitrah awak yang setahun niko nawak bayi no. Begelimang awak. Untuk itu, bagi yang ulun acai boreh yang elok sebuah. Nah, fitrah awak 10-nya antakan seboleh. Jangan dikuang-kuangi yole. Ya, jangan dikicuh-kicuh yole. Nuang siko tu no. Awak lebihkan apa salahnya? Untuk itu, iko adalah membersihkan diri kita. Makanya namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Bagi kita yang sudah membayar fitrah dan yang belum membayar fitrah, mudah-mudahan fitrah yang kita bayar itu menjadi berkah dan mengembalikan kita kepada fitrah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma anzilir rahmatan wal maghfiratan wa taufiqan wal hidayatan ala ahlil jamaah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.